Mahasiswa arsitek harus belajar nulis juga. Gambar aja udah susah setengah mati, apalagi disuruh nulis, mana sempat. Ya jelas sempat kalau dipaksa, dan harus mau dipaksa. Kalau di arsitektur, kita biasanya sebut dengan architectural typography letters. Nah, kalau berbicara tipografi, berarti di sini adalah seni teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia. Untuk menciptakan kesan tertentu, gunanya untuk memberikan kenyamanan yang membaca semaksimal mungkin. Nah, ini kalau sejak SD, SMP, atau bahkan kemarin waktu di SMA, kalian sudah sering menulis seperti ini, ya great job, tinggal mengasah aja supaya lebih ngarsitek. Tapi kalau tulisan kalian masih seperti ini, ya mungkin harus lebih kerja keras untuk mengasah feel tangan supaya menulisnya lebih baik dan terbaca. Nah, ini adalah contoh kop grafis dari kakak-kakak tingkat kalian. Jadi tulisannya jelek, tarikan garisnya juga jelek, udah jelek, nggak terbaca lagi gitu ya. Ini udah dipaksa tapi masih kayak gini aja gitu, mungkin kurang kerja keras. Selanjutnya, nah ini tulisan yang lebih nyaman dibaca gitu ya. Huruf tekniknya dipakai selama latihan di grafis gitu. Banyak mahasiswa di grafis yang awalnya kesulitan menulis, tapi karena dia memaksakan diri untuk mau berubah, ya bisa pada akhirnya menulis seperti ini. Ini adalah contoh tipografi cara menulis yang dikerjakan oleh teman-teman kita di DKV. Sangat berbeda dengan yang kita lakukan. Yang kita kerjakan hanya seperti ini. Jadi tuntutan huruf dan tulisannya dalam presentasi arsitektur harus tegas, jelas, komunikatif, dan terbaca. Nah, yang terakhir nih yang paling penting, terbaca. Gitu ya. Jadi arsitek harus bisa menulis seperti ini. Lalu ini adalah contoh penulisan huruf. Jadi kita seakan-akan dikembalikan ke zaman kita TK atau playgroup gitu. Dituntun bagaimana sih cara membuat huruf dan angka yang benar gitu. Nah, ini ada caranya. Jadi kalau kadang-kadang kita buatnya ngasal gitu, ini pelan-pelan dicoba seperti ini. Lalu referensi buku yang digunakan selama grafis. Nah, yang kotak merah itu adalah buku-buku yang bisa dipakai untuk referensi menulis. Yang lettering practice in architecture itu saya pernah punya, tapi sepertinya sudah hilang dimakan rayap. Kayaknya yang strategi presentasi dalam arsitektur yang masih ada, tapi dalam bentuk PDF. Berikutnya, ini contoh tulisan saya. Baru semester kemarin sih ini saya pakai untuk menjelaskan materi di semester 4. Jadi tulisan saya termasuk yang nggak ngarsitek gitu ya, tapi paling tidak komunikatif dan terbaca gitu. Jadi poin pentingnya harus terbaca. Jadi untuk kalian mungkin latihan tarikan garis itu yang paling penting begitu, supaya nanti pada saat menulis akan terbiasa bisa seperti ini. Lalu ini ya, jadi tulisan itu digunakan untuk memberikan keterangan pada gambar. Jadi kalau kalian menggambar tapi tidak memberikan keterangan, tidak nulis apapun di gambar itu, ya sama dengan gambar itu gundul, nggak terbaca apa-apa. Orang disuruh menafsirkan sendiri. Lalu ini coretan asistensi gitu ya. Jadi ini saya membuat sketsa untuk mahasiswa di semester 4 juga. Menjelaskan keterangan gitu ya, memberikan keterangan lewat tulisan-tulisan dan gambar seperti ini. Kemudian ini di sebelah kiri itu sketsa saya juga di lapangan gitu ya, pada saat kita bertemu dengan klien dan pemilik project. Ya memberikan gambaran seperti apa sih materialnya, apa sih itu. Kalau kita tulisannya nggak terbaca juga akan sulit dipahamin. Kemudian yang di sebelah kanan itu catatan asistensi. Jadi pada saat di studio perancangan arsitektur ada yang namanya istilahnya asistensi, itu sesi diskusi begitu. Nah, ini saya mencoba menjelaskan, memberikan keterangan apa sih yang kurang, harusnya bagaimana. Nah, itu juga tulisan yang terbaca itu sangat mendukung. Nah, ini catatan anak bimbingan TA kemarin gitu ya, anak bimbingan saya.
Jadi ketika mereka juga bingung, Pak, kalau mau merancang, kalau mau buat konsep itu dari mana sih? Nah, tak buatkan skemanya lewat tulisan-tulisan seperti ini. Jadi untuk memudahkan membaca, supaya yang membaca juga tertarik untuk belajar lebih dalam lagi, ya bisa jadi lewat tulisan seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana sih cara menulis huruf teknik gitu ya. Tapi sebelum menulis ada tips buat berlatih tarikan garis. Nah, dicoba disimak dulu. Saya coba cari koran bekas gitu ya. Ini tips cara supaya tarikan garis kita yakin, nggak ke kanan dan ke kiri, dan nggak ragu-ragu. Mari kita lihat. Saya akan coba mempraktekkan. Ya, menggunakan pensil boleh, menggunakan drawing pen boleh. Nah, saya menggunakan ballpoint biasa gitu ya. Pulpen yang harganya 2000-an. Nah, tangan dipaksa untuk menggaris seperti ini. Hasilnya miring, hasilnya ragu-ragu, tarikan garisnya nggak bisa lurus, biar aja dipaksain begitu. Anda latihan minimal 1 hari 100 tarikan garis lah, menggunakan koran seperti ini. Ya, boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan ballpoint. Nah, kalau sudah, tips berikutnya adalah mencari di bagian kolom koran yang lebih panjang. Jadi kalau yang tadi lebih pendek, kalau ini cari yang lebih panjang. Kemudian tipsnya sama. Nah, kalau yang lebih panjang pasti akan lebih sulit. Yang penting yakin. Nah, tapi hasilnya juga meyakinkan gitu ya. Jadi nggak ragu-ragu. Sama, kalau tadi 100 tarikan garis per hari, ketika Anda sudah naik ke level yang ini, dicoba juga 100 tarikan garis untuk yang kolomnya lebih lebar. Kira-kira begitu. Setelah kalian cukup lancar dengan latihan menggunakan koran bekas, ini selanjutnya tips menulis huruf dengan menggunakan bantuan. Jadi yang pertama adalah kita mencoba menulis huruf kapital dulu. Gunakan garis bantu untuk membentuk bingkai huruf. Ini saya coba membuat garis bantunya dulu. Anggap saja panjang ini X. Nah, tingginya saya mencoba membuat 2X. Jadi panjangnya adalah 2 kali X. Ini kemudian saya bagi 3. Jadi saya punya 3 bagian. Ya, ada 1/3 dan 2/3 bagian. Kemudian saya perbanyak pola seperti ini untuk membuat huruf yang lain. Jadi satu rangkaian yang saya buat sebelumnya adalah untuk membuat 1 huruf. Saya coba membuat kotak-kotak yang lebih banyak. Saya bagi sama seperti pola sebelumnya. Jadi yang di atas untuk batas puncak huruf awal, kemudian sepertiga, nah ini yang saya garis untuk batas tengah huruf, kemudian yang bawah untuk batas huruf bagian bawah.
Kemudian saya coba untuk membuat hurufnya. Kayaknya terlalu besar kalau pakai board maker. Saya coba ganti yang lebih kecil aja. Ya, ini ujungnya biasa gitu ya, masih standar. Tumpul begitu. Nanti ada ujungnya bermacam-macam, ada yang tumpul, ada yang runcing, ada yang pipih begitu. Nah, ini saya coba pakai yang tumpul dulu. Nah, saya coba tusirkan huruf B, saya ambil tengahnya, kemudian saya buat setengah curve, saya buat curve seperti itu. Kemudian C full curve, gitu ya, kurva. Kemudian D curve-nya seperti itu. Nah, E ini dibagi menjadi 3 bagian. Saya ambil yang atas, jangan yang bawah. Kalau yang bawah terasa aneh gitu ya. Jadi saya pakai yang atas. Nah, setelah lancar menggunakan garis bantuan, mulai melatih menggunakan tanpa menggunakan garis bantuan. Nah, harapannya nanti kalian bisa menulis tanpa garis bantuan seperti ini. Begitu. Lalu berikutnya tips menulis huruf kecil. Ini saya coba menulis tanpa garis bantuan gitu ya. Tips menulis huruf kecil. Caranya sama seperti sebelumnya. Jadi membuat garis bantu terlebih dahulu untuk membentuk bingkai huruf. Saya coba buat garis bantunya. Saya tentukan X, kemudian panjangnya 2 kali X, lalu saya bagi 3. Kemudian saya perbanyak di sebelah kanannya. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Nah, ini silahkan main fill. Kira-kira kalau X-nya di sebelah, sudah ada contoh di sebelah kiri begitu, lalu dikira-kira menggunakan fill, dibagi saja langsung sesuai dengan panjangnya garis yang dibuat. Kemudian saya bagi 3. Lalu saya coba untuk menulis huruf A. A-nya capital karena di awal. Huruf keduanya, huruf ketiganya S, I karena I cuma satu garis di tengah aja, dan T. Nah, saya menggunakan tengah-tengahnya. E. Nah, karena garis bantunya kurang, saya coba buat lagi di sebelah kanan. Saya bagi 3 lagi. Untuk huruf yang terakhir, K. Nah, setelah kalian berlatih menggunakan bantuan garis bingkai, kalau sudah lancar, ya langsung dipraktekkan tanpa menggunakan garis bingkai. Ini boleh dimodif, silahkan aja. K. Ya, begitu.
Nah, ini saya coba contohkan tanpa menggunakan garis bantu gitu ya. Jadi menulis dengan cepat. Feel tangan harus dipaksa. Sampai bisa menulis huruf teknik dengan cepat. Ya, itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke dosen kelasnya masing-masing. Silahkan didalami dengan dosennya masing-masing. Tapi kalau masih mau kepoin, saya ada di kelas C dan K. Silahkan main ke kelas C dan K, boleh. Silahkan kontak ke asdosnya. Di kelas C ada Kak Mutiara, di kelas K ada Kak Ajeng. Silahkan kontak aja, kita belajar bareng, kita main-main bareng di situ. Terima kasih.